Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 36. Leon kembali bertanya saat melihat Kinar kembali menangis. Kinar mengangguk pelan lalu menyeka air matanya. Di mana mereka, Mas? Bisanti, Bang Gani, dan Monik. Mereka berada di lapasnya. Bolehkah aku mengunjungi mereka? Untuk apa lagi, sayang? Biarkan mereka menerima hukumannya. Tapi cinta, aku hanya ingin menemui mereka saja. Pandangan Kinara menjadi nanar. Aku bisa membawamu menemui mereka. Kinar terlihat bersemangat. Tapi tidak sekarang. Merasa lunglai kembali saat mastaranya mengatakan tidak sekarang. Kenapa? Kau butuh baterai, sayang. Leon mengecup rambut sang istri. Aku sudah sehat, Mas. Lagi pula aku hanya ingin berbicara saja. Boleh ya? Tidak hari ini. Tegas Tara. Tentu saja hal itu membuat Kinara memajukan bibirnya, seolah menunjukkan sisi menggemaskan di hadapan Mas Tara, sehingga membuat pria itu tersenyum. Ia pun kembali memerintahkan Ivan untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah utama. Di sebuah kawasan elit, mobil itu terus berjalan menyusuri jalan yang lumayan sepi. Rumah-rumah yang tidak terlalu banyak namun semuanya terlihat sangat mewah dan besar. Kedua mata Kinar tak henti-hentinya memandangi rumah-rumah besar yang ia lewati. Wah, aku berhasil memasuki kawasan istana Cinderella. Tersenyum dengan kedua tangan yang menempel di kaca sebelahnya. Sangat takjub dia. Bahkan tidak berkedip sekalipun saking takjubnya dengan rumah-rumah yang ia lihat itu. Sementara Leon hanya terkekeh melihat tingkah laku sang istri. Hingga sampailah mobil itu pada sebuah pagar yang besar dan tinggi menjulang. Mata Kinara semakin melebar dan merasa yakin jika di antara rumah-rumah yang ia lewati tadi hanya pagar rumah ini yang paling tinggi dan besar. Bahkan sampai mobil itu kembali masuk, melewati sebuah kolam air mancur yang langsung menyambutnya setelah masuk ke dalam pintu gerbang utama. Tidak hanya itu, ternyata di belakang lingkaran air mancur ada sebuah kolam kecil juga yang berada di tengah-tengah. Di antara dua lajur mobil itu, panjang membentang dari lingkaran kolam air mancur sampai ke pelataran. Rumah yang terdapat lingkaran taman yang sangat indah. Sungguh sangat luar biasa. Dagu gadis itu bahkan terus saja terjatuh. Membuka mulut itu lebar-lebar sampai mobil yang ditungganginya berhenti di sebuah pelataran rumah yang sangat besar. Di depan, Pak Rudi sudah menyambut kedatangan Tuan Leonard dan Nona Kinara. Juga beberapa pelayan yang turut menyambut mereka. Ivan keluar dan ia pun membukakan pintu untuk tuannya. Sementara Leon menoleh ke arah Kinar. Sayang. Sementara gadis itu masih saja bengong dengan wajah menempel di kaca mobil. Leonard pun keluar lebih dulu seraya tertawa dan berjalan ke arah pintu tempat sang istri duduk. Beberapa pelayan membungkuk saat Leon melewatinya. Setelah itu dia mengetuk pelan kaca mobilnya, membuat Kinar tersadar. Ia pun kembali bersikap normal. Barulah dibuka pintu itu secara perlahan oleh sang suami. Ayo turun, sayang. Ucapnya dengan sangat lembut dengan tangan yang terulur ke arahnya. Apa aku sedang berada dalam dunia hayalanku? Apa aku masih tertidur dalam pingsanku? Kinar mematung. Ia masih tidak bisa mempercayai ini semua. Hidupnya berubah hanya dengan sekejap mata. Sayang, ayo turun. Mau membuatku berdiri berapa lama lagi? Tangan itu masih bertahan, terulur ke arahnya. Mas Tara, apakah ini nyata? Kinar masih saja bengong memandangi semua pelayan itu. Leon pun terkekeh. Ia sudah tidak bisa menunggu lagi. Diangkatlah tubuh gadis itu langsung hingga membuat Kinara sangat gelagapan bukan main. Mas Tara, jangan gendong aku seperti ini. Bisiknya karena merasa malu saja dengan banyaknya orang yang memandangi mereka. Sementara Leon tidak peduli. Ia hanya memutar tubuhnya dan melangkah masuk ke dalam rumah itu. Selamat datang Tuan Leonard dan Nona Kinara. Ucap Pak Rudi dan semua yang di sana membungkuk ke arah mereka.
Leon pun menghentikan langkahnya. Dialah istriku. Jadi, tolong kalian layani setiap kebutuhannya dengan baik. Ucap Leon pada semua pelayan yang ada di sana. Sementara Kinar hanya tersenyum aneh ke arah mereka semua sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Terus terang, Kinar merasa tidak nyaman digendong seperti ini. Namun mau seperti apapun dia meminta untuk diturunkan, tetap saja Tara tidak ingin menurunkannya. Sementara para gadis pelayan mulai bisik-bisik saat sekretaris Ivan dan Pak Rudi turut berjalan masuk menyusul tuan muda Leonard. Bahwa desas-desus tentang tuan muda yang sudah memiliki istri itu ternyata benar. Tentu saja, karena keberuntungan gadis penjual kopi itu menjadi hari di mana dia dibawa ke rumah ini. Sebagai hari iri plus patah hati massal bagi para pelayan wanita yang bekerja di sana. Karena tuan kesayangannya sudah menikahi seorang gadis, terlebih dari kalangan biasa. Iya benar, walaupun mereka harus tetap bekerja dengan baik melayani nona muda itu. Sudah sampai di ujung tangga paling atas. Kinar merasakan sekali suaminya sangat kelelahan menggendongnya. Ia pun semakin merasakan tidak enak pada bastananya. Mas, sudah turunkan aku bisa jalan sendiri. Tara memberikannya kecupan di bibir. Ia pun terus melanjutkan langkahnya. Hingga sampailah pada 2 buah daun pintu yang besar. Berbarengan dengan itu, 2 orang pelayan membukanya. Kinar kembali takjub saat melihat kamar yang luasnya mungkin melebihi rumahnya jika dihitung keseluruhan. Mas Tara terus melangkahkan kakinya hingga sampai di bibir ranjang. Ia lantas meletakkan tubuh sang istri di atas ranjang yang besar itu, lalu menghela nafas. Lelah kan? Rutuk Kinar, namun Tara hanya terkekeh. Sementara Ivan geleng-geleng kepala. Padahal ada Alif, kenapa Anda malah menaiki anak tangga sih tuan? Seorang pelayan langsung meletakkan nampan berisi teko kaca dan 2 gelas kosong. Menuang air itu lalu menyerahkannya pada Leon. Sementara Kinar memandangi dengan takjub. Benar-benar presiden yang sangat dihormati ya Mas Tara ini. Batin Kinara dengan tertunduk. Apakah Anda juga ingin minum, Nona? Tidak usah, biar nanti kutuang sendiri saja. Kinara belum terbiasa dilayani seperti itu. Leon menyerahkan lagi gelas kosong itu pada sang pelayan lalu mengusap pangkal kepala Kinara sambil tersenyum. Oh, Pak Rudi, saya ingin istirahat sebentar. Dan malam ini saya ingin makan di kamar saja bersama istri saya. Baik, Tuan. Rudi membungkuk. Dan kau, Ivan, kerjakan saja laporannya. Setelah itu, kau boleh langsung pulang. Baik, Tuan. Keduanya pun keluar dari kamar itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Leon tersenyum. Ia melepaskan jasnya lalu melempar itu ke sofa yang tidak jauh darinya berdiri. Lalu melepaskan kemejanya. Ya Tuhan, sudah lama aku tak melihat roti sobeknya. Kinar pun langsung menunduk. Kau mau mandi air hangat bersamaku? Melempar pakaian itu ke sembarang lalu mendekati Kinar. Apa? Kinar beringsut. Aku tahu sebelum pulang kau belum mandi kan? Iya sih mas, tapi aku bisa sendiri. Selama ini kita belum pernah mandi bersama kok, karena kamar mandimu sempit. Cih, baru kali ini kau mengatakannya. Selama ini kau diam saja, atau mungkin menggerutu dalam hati. Ayolah sayang. Leon membuka pakaian Kinar. Mas, sudah sana mandi sendiri saja. Aku maunya bersamamu. Hei! Mendaratlah sebuah kecupan di bibirnya dengan sangat lembut. Sampai-sampai Leon merebahkan tubuh sang istri. Ia pun melepaskannya sejenak. Ayolah sayang, aku sudah lama menginginkan mandi di dalam bathtub yang sama bersamamu. Semenjak kita berhubungan badan untuk yang pertama kali. Leon kembali membuka pakaian sang istri. Kinar pun tersipu. Kinar menutup wajahnya malu-malu dan Tara terkekeh. Ia beranjak lalu membawa tubuh sang istri ke dalam kamar mandi untuk bebersih bersama di sana. Entahlah,
Dari luar terdengar tawa keduanya. Walaupun lebih didominan jeritan manja Kinar yang disusul gelak tawa Tara. Dan juga cipratan air. Sepertinya sepasang suami istri itu tengah menikmati suatu permainan yang hanya mereka saja yang tahu. Jadi biarkanlah mereka pada dunianya. Setelah puas bermain air, keduanya berjalan bersama menuju ruang ganti. Gadis itu pada awalnya heran, kenapa pintu-pintu di rumah ini tinggi semua. Hingga sampailah Tara membuka 2 daun pintu, di mana tempat itu adalah sebuah ruang ganti. Kinar kembali menjatuhkan dagunya. Astaga. Pandangan berkelana menatap baju-baju yang tergantung di sebuah lemari yang kacanya begitu besar dan tinggi. Belum lagi ada satu meja kaca di tengahnya. Namun sepertinya ada beberapa aksesoris, seperti dasi, sabuk, dan yang lainnya. Sangat banyak dan bervariasi. Seperti sebuah toko elit pribadi yang ia lihat di mal-mal. Leon membuka salah satu lemari kaca khusus pakaian wanita semua. Sayang, ini lemarimu, Pak Rudi sudah menyiapkan semuanya. Kinar berjalan kaku, berdiri di sebelah Leon. Alamak, apa ini? Baju sebanyak ini bahkan melebihi baju-baju dagangan milik Abang Zainal yang suka ngutang kopi di warungku. Setahun tidak dicuci baju pun sepertinya aku tetap tidak akan kehabisan stok pakaian. Leon terkekeh. Jangan bengong sayang, cepat pakai bajumu ya, dingin. Leon mengecup bahu sang istri yang hanya melingkari tubuhnya dengan handuk. Lalu berjalan menuju lemarinya dan mencari salah satu piyama tidur. Agak sedikit bingung dia, karena biasanya dia akan dibantu oleh Pak Rudi. Mas Tara, apa ini tidak berlebihan? Kinar merasa takut sendiri. Berlebihan apa sih sayang? Leon asal mengambil salah satu baju yang menggantung. Ini semua, baju-baju ini mas. Tidak ada yang berlebihan untukmu kok. Oh, atau kau tidak suka? Nanti akan kusampaikan pada Pak Rudi untuk menggantinya. Bukan begitu mas, bukan. Aku hanya merasa tidak pantas. Lagi-lagi bicara seperti itu. Leon melepaskan handuknya di hadapan Kinar. Dan gadis itu pun berpaling. Emang dasar ya Mas Tara. Kenapa sih dia semakin terang-terangan sekali? Walaupun sudah sah, ada malunya dong Kinara kesal karena merasa melihat tubuh polos suami adalah sesuatu yang sangat membuatnya malu. Leon sudah memakai bawahannya. Ia pun berjalan mendekati Kinar. Lalu meraih salah satu pakaian tidur untuk sang istri. Pakai ini sayang. Mata Kinar membulat. Ini lingerie yang dipegang oleh Leon jauh lebih tipis daripada pakaian tidur yang ia punya di rumah. Kenapa? Ayo pakai. Mau pakai yang lain saja ya cinta. Ini bagus, aku suka melihatnya. Bagus apanya? Kinar pun meraih yang lain. Kenapa semua baju tidurku begini? Ivan yang memilihkannya. Apa? Semua baju ini dia yang memilih? Leon pun mengangguk. Aduh, bahaya-bahaya. Dia ngebayangin gak ya saat beli ini? Batin Kinar dengan otak polosnya itu. Sudah, pakai saja sayang. Sebentar lagi waktunya makan malam. Apa boleh buat? Setelah rampung dengan urusan baju, Kinar dan Mas Tara bermain salon-salonan. Iya, Kinar mengeringkan rambut Mas Tara dengan hair dryer. Terlihat pria itu tersenyum senang membebaskan rambutnya disentuh-sentuh, diacak-acak, bahkan diikat-ikat oleh Kinara. Seperti saat ini, Kinara tergelak saat kuncir dua itu bergerak-gerak selaras dengan gerakan kepala Leonard. Apa-apaan sih kamu sayang? Lucu tahu, cinta. Puas ya kamu? Leon menarik tubuh Kinar lalu mengecup lekuk lehernya. Ampun Mas Tara, ampun. Hingga sebuah ketukan di luar membuat keduanya terkesiap. Bersama